Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Maya berjalan pelan di halaman rumahnya pada pagi hari itu. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur, cahayanya menembus tirai tipis yang menutupi jendela ruang tamu. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Dindingnya dicat warna krem lembut, dipadukan dengan perabotan sederhana namun tertata rapi. Sejak menikah, Maya memang terbiasa menjaga rumah agar tetap bersih dan wangi. Ia percaya rumah adalah cerminan hati seorang istri, dan ia ingin Ferry selalu merasa betah setiap pulang. Maya mengenakan daster biru muda dengan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Wajahnya masih segar meski tanpa riasan. Ia terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya, lalu merapikan rumah sebelum memulai rutinitas hari itu. Di meja makan sudah tersaji nasi hangat, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal favorit Ferry. Tidak lupa, Maya juga membuatkan kopi hitam kesukaan suaminya yang aromanya memenuhi ruang makan. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terdengar. Ferry keluar dengan kemeja rapi dan dasi yang belum terikat. Tubuhnya tinggi, posturnya tegap, wajahnya cukup tampan dengan rahang tegas dan mata tajam. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer keuangan. Pekerjaannya membuatnya sibuk, tapi Maya selalu berusaha menyesuaikan diri agar tidak mengganggu aktivitas suaminya. Pagi, sapa Ferry singkat sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. Maya tersenyum. Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap. Aku bikinkan kopi kesukaan Mas juga. Ferry hanya mengangguk, lalu mulai menyendok nasi ke piringnya. Ia makan dengan tenang tanpa banyak bicara. Maya duduk di hadapannya, memperhatikan dengan tatapan penuh kasih sayang. Setiap pagi selalu seperti ini. Maya yang sibuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga, dan Ferry yang lebih banyak diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Maya sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang tidak banyak berbicara. Ia tahu Ferry bukan tipe laki-laki romantis yang pandai merangkai kata-kata manis, tapi Maya tetap merasa beruntung karena Ferry bertanggung jawab. Selama ini, kebutuhan rumah tangga tercukupi, bahkan lebih. Maya tidak pernah kekurangan apapun. Mas nanti pulangnya jam berapa? Tanya Maya pelan sambil menatap wajah Ferry. Mungkin agak malam. Ada rapat sama klien. Jawab Ferry sambil menyeruput kopi. Maya mengangguk kecil. Aku tunggu. Ya. Hati-hati di jalan. Ferry hanya mengangguk sekali lagi, lalu berdiri untuk mengambil tas kerjanya. Ia sempat menepuk bahu Maya sebelum melangkah keluar. Jaga rumah baik-baik. Setelah pintu tertutup, Maya menghela napas panjang. Suaminya memang bukan tipe yang hangat dalam ucapan, tapi Maya berusaha memahami. Ia percaya cinta tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, kadang cukup dengan tindakan. Hari itu, setelah membereskan meja makan, Maya duduk di ruang tamu sambil membuka album foto pernikahannya. Ia tersenyum melihat potret dirinya yang mengenakan kebaya putih, berdiri di samping Ferry yang gagah dengan jas hitam. Foto-foto itu membawa Maya kembali ke hari bahagianya beberapa tahun lalu. Saat itu, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, bisa menikah dengan pria yang ia cintai. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Maya menoleh keluar jendela dan melihat seorang wanita turun dari motor metik berwarna merah. Wajahnya cantik dengan kulit sawo matang, tubuhnya ramping, rambutnya lurus sebahu. Ia mengenakan celana jeans dan blus sederhana, namun tetap terlihat menawan. Itu adalah Henny, sahabat Maya sejak SMA. Maya segera berdiri dan menyambutnya dengan senyum lebar. Henny, tumben pagi-pagi udah datang. Seru Maya sambil membuka pintu. Henny tersenyum ramah. Aku lagi ada waktu senggang, jadi sekalian main ke sini. Kamu kan sering sendirian di rumah. Mereka berpelukan sebentar sebelum masuk ke ruang tamu. Henny sudah sangat akrab dengan rumah Maya. Hampir setiap minggu ia datang, bahkan kadang menginap jika kebetulan pulang larut malam. Maya menganggap Henny bukan sekadar sahabat, tapi juga saudara. Aku bikin teh dulu ya, Hen? Kata Maya sambil menuju dapur. Boleh, aku juga sekalian mau cerita banyak sama kamu. Jawab Henny sambil duduk di sofa. Beberapa menit kemudian, Maya kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berhadapan,
Suasana hangat menyelimuti ruang tamu. Apa kabar? Kamu makin cantik aja sekarang. Puji Henny sambil menatap Maya. Maya tersenyum malu. Ah, biasa aja. Kamu juga tetap cantik, Hen. Banyak yang naksir, ya? Henny tertawa kecil. Bukan soal itu. Aku tuh kadang iri sama kamu, Mei. Kamu udah punya suami yang mapan, rumah bagus, hidupmu tenang. Sementara aku masih sendirian gini. Maya menatapnya penuh empati. Jangan gitu, Hen. Jodoh itu urusan waktu. Aku yakin kamu bakal dapat laki-laki baik. Kamu kan perempuan baik, pasti ada laki-laki yang pantas buatmu. Henny tersenyum, tapi ada sorot mata aneh yang tak ditangkap oleh Maya. Ia hanya menunduk sambil mengaduk tehnya. Hari itu, mereka berbincang lama. Maya menceritakan kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, sementara Henny banyak bertanya tentang kehidupan rumah tangga Maya. Sesekali Henny tertawa mendengar cerita konyol Maya tentang kebiasaannya di dapur. Dari luar, pertemanan mereka tampak hangat, penuh keakraban. Menjelang siang, Henny pamit pulang. Maya mengantarnya sampai teras rumah. Sering-sering main, Hen. Aku seneng kalau ada teman ngobrol. Iya, Mei. Kamu jangan sungkan kalau butuh apa-apa. Aku selalu ada buat kamu. Jawab Henny sambil tersenyum. Setelah Henny pergi, Maya masuk kembali ke rumah. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong beberapa saat. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Entah kenapa, setiap Henny berbicara tentang Ferry, Maya merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi ia segera mengusir pikiran itu, tidak mau berpikir buruk tentang sahabatnya sendiri. Siang berganti sore, Maya kembali sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Seperti biasanya, ia berharap Ferry pulang tepat waktu agar bisa makan bersama. Namun, saat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, rumah masih sunyi. Ferry belum juga datang, dan pesan singkat yang dikirim Maya tidak dibalas. Maya duduk di ruang makan, menatap jam dinding dengan hati cemas. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Ferry benar-benar sibuk dengan rapat penting. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa sepi yang makin hari makin besar. Maya menatap meja makan yang sudah tertata rapi dengan lauk pauk kesukaan suaminya. Ia menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Malam itu, ia makan sendirian dengan perasaan kosong, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Pagi itu, Maya kembali bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih berwarna kelabu, burung-burung baru saja keluar dari sarang, dan udara masih lembab dengan sisa embun malam. Dari dapur terdengar suara dentingan sendok mengenai panci. Maya sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Ferry. Ia selalu memastikan bahwa sebelum berangkat kerja, suaminya sudah makan dan merasa nyaman. Hari ini ia memasak sayur lodeh, lauk kesukaan Ferry. Aromanya memenuhi rumah kecil mereka yang sederhana tapi hangat. Sambil mengaduk kuah sayur di panci, Maya tersenyum sendiri. Ia merasa hidupnya cukup lengkap. Punya rumah meski tidak terlalu besar, punya suami yang mapan, dan sahabat yang selalu mendampinginya. Selesai menyiapkan sarapan, Maya melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 6. Ia segera meletakkan panci di meja, lalu bergegas ke kamar untuk membangunkan Ferry. Mas, bangun. Udah pagi, sarapannya sudah siap. Ucap Maya lembut sambil menggoyangkan bahu suaminya. Ferry membuka mata perlahan, terlihat masih mengantuk. Iya, Mei. Bentar lagi aku bangun. Maya menepuk pelan tangannya, lalu berdiri. Aku tunggu di meja makan, ya? Beberapa menit kemudian, Ferry keluar dari kamar dengan kemeja putih dan celana bahan hitam. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak segar setelah mandi. Ia duduk di kursi, menatap hidangan yang sudah tersaji. Lodeh? Tanya Ferry sambil melirik Maya. Maya tersenyum bangga. Iya, Mas. Aku tahu ini kesukaan Mas. Ferry mengangguk kecil, lalu mulai menyendok sayur ke piringnya. Maya duduk di seberang, memperhatikannya dengan tatapan penuh perhatian. Meski Ferry jarang tersenyum, Maya selalu merasa puas setiap melihat suaminya makan dengan lahap. Maya, ucap Ferry setelah beberapa suap. Aku dapat tawaran proyek baru dari perusahaan. Kayaknya beberapa minggu ke depan aku bakal lebih sibuk. Maya menatapnya penuh semangat. Wah,
Bagus dong, Mas. Semoga lancar. Aku dukung apapun yang Mas kerjakan. Ferry hanya tersenyum tipis. Ia tidak banyak bicara, kembali melanjutkan sarapannya. Maya yang terbiasa dengan sikap dingin itu tidak pernah mengeluh. Ia tahu cara Ferry menunjukkan cinta memang bukan lewat kata-kata manis, melainkan lewat kerja kerasnya. Setelah sarapan, Ferry pamit berangkat kerja. Maya menemaninya sampai teras, melambaikan tangan sambil tersenyum. Setiap kali melihat punggung Ferry menjauh, Maya selalu berdoa dalam hati agar suaminya dilindungi dalam pekerjaannya. Hari itu, setelah membereskan dapur, Maya duduk di ruang tamu sambil menjahit baju yang sobek. Ia belum punya anak, jadi waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengurus rumah. Kadang ada rasa sepi yang menyelinap, tapi ia mencoba mengusirnya dengan kesibukan kecil. Sekitar pukul 10 pagi, suara motor berhenti di depan rumah. Maya menoleh, sudah bisa menebak siapa yang datang. Benar saja, Henny masuk dengan wajah ceria. "Maya, aku bawain pisang goreng, masih hangat," kata Henny sambil menenteng plastik berisi makanan. Maya tertawa senang. "Kebetulan banget, aku lagi pengen yang manis-manis." Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati pisang goreng. Obrolan mereka mengalir ringan, mulai dari gosip tetangga hingga cerita masa sekolah dulu. Henny selalu bisa membuat Maya tertawa dengan kelakar konyolnya. "Aku tuh kadang iri sama kamu, Mei," kata Henny sambil menatap Maya serius. "Hidupmu kayaknya enak banget. Ada suami yang bertanggung jawab, rumah nyaman, dan kamu nggak perlu kerja banting tulang." Maya tersenyum tipis. "Jangan iri, Hen. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Kamu kan juga mandiri, bisa cari uang sendiri. Itu juga hebat." "Tetep aja, Mei. Aku tuh kalau pulang kerja rasanya capek banget, nggak ada yang peduliin. Kamu enak ada Ferry yang selalu nemenin." Maya menunduk, mencoba menutupi rasa sedih yang tiba-tiba muncul. Ia tidak mungkin mengatakan pada Henny bahwa sebenarnya ia sering merasa sendirian, bahkan ketika Ferry ada di rumah. "Tapi ya, aku bersyukur, Hen. Punya sahabat kayak kamu aja aku udah seneng banget. Kamu selalu ada buat aku," jawab Maya jujur. Henny tersenyum samar. "Ya jelaslah, aku sahabatmu. Kamu tenang aja, aku selalu di sampingmu." Hari itu mereka menghabiskan waktu hampir setengah hari bersama. Henny membantu Maya membersihkan rumah, bahkan ikut memasak untuk makan siang. Maya merasa sangat terbantu. Kehadiran Henny benar-benar membuat kesepiannya sedikit terobati. Siang itu, setelah makan, mereka duduk santai di teras rumah. Angin sepal-sepal membuat suasana semakin nyaman. Maya bercerita tentang keinginannya untuk segera punya anak. "Aku tuh kadang iri lihat tetangga yang anaknya udah sekolah. Aku pengen juga punya anak yang bisa aku rawat, aku didik. Rasanya rumah ini sepi banget tanpa suara anak kecil," ucap Maya lirih. Henny menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. "Mungkin memang belum waktunya. Mei, kamu sabar aja. Siapa tahu sebentar lagi dapat kabar baik." Maya tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku berusaha sabar. Hen, doain aku, ya." Henny mengangguk, namun dalam hatinya ada sesuatu yang tidak diucapkan. Sore hari, Henny pamit pulang. Maya berdiri di teras, melambaikan tangan seperti biasa. Setelah sahabatnya pergi, Maya masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Ia menatap kosong beberapa saat, mencoba mengusir rasa sepi yang kembali datang. Malamnya, Maya menyiapkan makan malam dengan penuh semangat. Ia berharap Ferry pulang tepat waktu agar bisa makan bersama. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, Ferry pulang larut. Maya hanya bisa duduk sendirian di ruang makan, menatap hidangan yang mulai dingin. Ketika Ferry akhirnya pulang, wajahnya terlihat lelah. "Maaf, Mei, rapatnya molor." Maya hanya mengangguk, berusaha menutupi rasa kecewanya. "Nggak apa-apa, Mas. Aku panasin lagi makanannya." Mereka makan malam tanpa banyak bicara. Maya ingin bercerita tentang perasaannya, tentang kesepiannya, tapi ia tahu Ferry pasti hanya akan diam atau menganggapnya remeh. Jadi ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Malam itu, setelah Ferry tertidur, Maya duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Ia tersenyum getir. Meski kadang merasa kesepian,
ia tetap mencintai Ferry dengan segenap hatinya. Ia percaya, suatu saat suaminya akan lebih hangat dan perhatian. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit mendung, udara terasa dingin menusuk kulit. Maya duduk di dekat jendela sambil memandangi butiran air yang menetes perlahan di kaca. Aroma tanah basah bercampur dengan aroma kopi hangat yang baru saja ia seduh. Suasana rumah begitu sepi, hanya suara hujan yang terdengar. Ia meraih ponsel di meja, menatap layar yang kosong tanpa pesan dari Ferry. Suaminya berangkat lebih pagi dari biasanya dengan alasan ada rapat penting di luar kantor. Maya hanya bisa mengangguk ketika Ferry buru-buru pamit, meninggalkan sarapan yang sudah ia siapkan dengan susah payah. Sambil menyesap kopi, Maya mencoba mengusir perasaan janggal yang muncul sejak beberapa minggu terakhir. Ferry semakin jarang pulang tepat waktu, bahkan kadang pulang larut malam dengan wajah lelah dan bau parfum yang tidak dikenalnya. Awalnya, Maya berusaha berpikir positif. Mungkin benar Ferry sibuk bekerja. Tapi setiap kali ia mencium aroma parfum asing di kemeja suaminya, hatinya seperti ditusuk. Itu bukan parfum pria. Maya mengenalnya, aroma itu lebih lembut dan manis, jelas parfum wanita. Siang menjelang, suara ketukan di pintu terdengar. Maya bergegas membukanya. Seperti sudah bisa ditebak, Henny berdiri di sana dengan payung basah di tangannya. Wajahnya ceria meski bajunya sedikit basah karena hujan. "Maya, aku kedinginan, boleh numpang neduh di sini?" katanya sambil tertawa kecil. Maya tersenyum menyambut sahabatnya itu. "Masuk, Hen. Aku bikinin teh panas, biar badanmu hangat." Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh manis hangat. Henny terlihat santai, sementara Maya berusaha menutupi pikirannya yang gelisah. "Aku lihat kamu makin sering sendirian belakangan ini," ujar Henny tiba-tiba. "Ferry makin sibuk, ya?" Maya terdiam sesaat sebelum menjawab. "Iya, katanya banyak proyek. Jadi pulangnya sering larut." Henny tersenyum samar, lalu menatap Maya dengan pandangan yang sulit ditebak. "Ya udah, kamu sabar aja. Namanya juga suami kerja cari nafkah. Jangan gampang curiga." Maya mengangguk pelan, meski hatinya berdesir. Kalimat Henny seolah menegaskan sesuatu, seakan Henny tahu apa yang ia pikirkan. Setelah Henny pulang, Maya duduk termenung di ruang tamu. Kata-kata sahabatnya itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Ferry. Namun, ia masih menahan diri. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti. Malam harinya, Maya duduk di meja makan dengan lauk pauk yang sudah dingin. Jarum jam sudah menunjuk pukul 9 malam, tapi Ferry belum juga pulang. Ponselnya tidak aktif, pesan-pesan Maya tidak terbaca. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Ferry masuk dengan wajah dingin. Jasnya sedikit basah oleh hujan, dan aroma parfum wanita itu kembali tercium. Maya berdiri di dekat meja, menatap suaminya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Mas dari mana? Kenapa nggak bisa dihubungi?" tanya Maya pelan. Ferry meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu menjawab singkat. "Rapat, sinyalnya jelek, makanya ponsel mati." "Tapi jangan tanya macam-macam, Maya. Aku capek," potong Ferry dengan nada datar. Maya terdiam. Rasa sakit menyusup ke dalam dadanya, membuat tenggorokannya tercekat. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih jauh. Tapi suaminya sudah berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Maya menunduk, menatap meja makan yang sepi. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Keesokan harinya, saat sedang mencuci pakaian Ferry, Maya menemukan selembar kertas kecil di saku celana suaminya. Itu adalah nota pembelian dari sebuah butik terkenal di pusat kota, berisi keterangan pembelian gaun wanita. Maya terpaku. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Gaun wanita? Untuk siapa? Ferry tidak mungkin membeli gaun untuknya. Karena selama ini Ferry jarang memberi hadiah pakaian, apalagi dari butik semahal itu. Ia menyimpan kertas itu di laci rahasia di kamarnya. Hatinya bergejolak, tetapi ia tetap diam. Maya tahu ia harus berhati-hati. Jika ia langsung menuduh, Ferry pasti akan marah dan menutup rapat-rapat rahasianya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering menemukan tanda-tanda aneh. Ferry sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sering senyum-senyum sendiri sambil membaca pesan,
Bahkan pernah sekali ia mendengar Ferry berbicara lembut di telepon dengan seseorang. Maya mencoba mencuri dengar, tapi begitu ia mendekat, Ferry langsung memutuskan sambungan. Saat ditanya, Ferry hanya menjawab, "Itu urusan kantor. Jangan ikut campur." Perasaan Maya semakin kalut. Ia ingin bercerita pada seseorang, dan orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Henny. Sore itu, Maya menghubungi sahabatnya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Henny datang dengan penampilan anggun, mengenakan gaun sederhana warna krem. "Ada apa, Mei?" "Kayaknya serius banget," tanya Henny sambil menyeruput jus jeruk. Maya menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Aku curiga, Hen. Ferry akhir-akhir ini sering pulang malam, ponselnya nggak bisa dihubungi, dan aku nemu bukti-bukti aneh. Aku takut ada wanita lain." Henny terdiam beberapa saat, lalu menatap Maya dengan ekspresi prihatin. "Jangan berpikir jelek dulu, Mei. Bisa jadi itu cuma urusan kerja. Kamu kan tahu Ferry tipe orang yang sibuk." Tapi, Maya menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Aku ngerasa ada yang disembunyikan dariku. Hati kecilku bilang ada yang gak beres." Henny mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Maya erat-erat. "Apapun yang terjadi, aku selalu di sampingmu. Jangan khawatir, kamu gak sendirian." Maya menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega sedikit, seolah beban hatinya berkurang. Ia tidak tahu, di balik tatapan lembut itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Malam itu, saat Maya pulang ke rumah, ia mendapati Ferry sudah tertidur. Ia duduk di kursi samping ranjang, menatap wajah suaminya yang terlelap. Meski hatinya penuh tanda tanya, Maya masih berharap semua itu hanyalah prasangka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai besar akan segera datang. Pagi itu, Maya duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Matanya menatap kosong ke arah kursi seberang, kursi yang biasanya ditempati Ferry sebelum berangkat kerja. Namun pagi ini Ferry tidak sarapan di rumah. Katanya ada janji temu penting dengan klien sehingga ia harus berangkat lebih awal. Maya hanya bisa menghela napas. Sejak beberapa minggu terakhir, kebersamaan mereka di meja makan semakin jarang. Padahal dulu, meski sesibuk apapun, Ferry selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama dan menghabiskan sarapan buatan Maya. Ia menyesap tehnya perlahan, mencoba menenangkan pikiran. Namun aroma parfum wanita yang samar-samar masih tercium di meja makan, bekas dari jas Ferry yang semalam ia gantung di kursi. Hati Maya kembali berdesir. Ia memejamkan mata, merasakan ketidaktenangan yang makin sulit diabaikan. Siang harinya, Maya memutuskan untuk membersihkan lemari pakaian Ferry. Saat sedang melipat baju, ia kembali menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah resi hotel yang terselip di antara kemeja. Di sana tertulis tanggal yang sangat jelas, dan tanggal itu persis sama dengan malam ketika Ferry pulang larut dengan wajah penuh kelelahan. Maya terduduk di lantai, resi itu bergetar di tangannya. Ia merasa tubuhnya dingin, keringat dingin menetes di pelipis. "Ya Tuhan, apa benar dugaanku?" bisiknya lirih. Namun, lagi-lagi Maya tidak langsung menegur Ferry. Ia tahu suaminya bukan tipe yang mudah mengakui sesuatu. Ia harus sabar, ia harus mencari kepastian. Sore itu, Maya mencoba mengalihkan pikirannya dengan memasak. Saat sedang sibuk di dapur, suara motor berhenti di depan rumah. Ia melongok dari jendela, dan benar saja, Henny datang lagi, kali ini membawa beberapa kantong belanjaan. "Maya, aku bawain buah sama sayur. Biar kamu nggak capek belanja," seru Henny ceria sambil melangkah masuk. Maya tersenyum kecil, meski hatinya masih kacau. "Makasih, Hen. Kamu selalu perhatian sama aku." Henny menaruh belanjaan di meja dapur, lalu ikut membantu Maya memasak. Sambil memotong sayuran, Henny melirik Maya. "Kamu kelihatan murung. Ada masalah, Mei?" Maya menunduk, berusaha menyembunyikan resi hotel yang ia simpan di saku bajunya. "Enggak, Hen. Aku cuma capek mikirin hal-hal kecil." Henny tersenyum samar, lalu menepuk bahu Maya. "Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada buat kamu." Maya mengangguk, meski hatinya merasa semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya, tapi bibirnya terkunci. Entah kenapa,
Setiap kali ia melihat wajah Henny, ada perasaan aneh yang membuatnya ragu untuk bicara. Malam itu, ketika Ferry pulang, Maya memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," ucapnya pelan saat mereka duduk di ruang tamu. "HM." Ferry menatap layar ponselnya, tidak benar-benar memperhatikan istrinya. Aku pengen kita lebih sering ngobrol. Akhir-akhir ini aku ngerasa kita makin jauh. Mas sibuk, aku sering sendirian di rumah." Ferry menghela napas panjang, lalu menaruh ponselnya di meja. "Maya, aku kerja ini buat kita. Buat masa depan. Kamu harus ngerti itu. Jangan nuntut aku macam-macam." "Aku nggak nuntut banyak, Mas. Aku cuma pengen Mas lebih terbuka sama aku. Kalau memang ada masalah, kita hadapin sama-sama." Ferry terdiam beberapa detik, lalu berdiri. "Aku capek. Aku masuk dulu, ya." Maya menatap punggung suaminya yang menjauh. Matanya panas, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa usahanya untuk memperbaiki hubungan hanya dianggap angin lalu. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk lebih berani. Ia berencana mengikuti Ferry sepulang kerja. Hatinya dipenuhi rasa cemas sekaligus tekad. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya. Menjelang sore, Maya mengenakan jaket sederhana dan keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia menunggu di dekat kantor Ferry, duduk di sebuah warung kecil sambil menyembunyikan wajah di balik jilbabnya. Beberapa jam kemudian, Ferry keluar dari kantor. Maya menahan napas, melihat suaminya tidak sendirian. Ada seorang wanita berjalan di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun biru muda, rambutnya tergerai indah, dan langkahnya begitu akrab dengan Ferry. Maya merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar, tubuhnya hampir tidak sanggup berdiri. Ia mencoba memperhatikan lebih jelas wajah wanita itu. Namun dari kejauhan, ia tidak bisa memastikan. Ferry dan wanita itu masuk ke sebuah mobil, lalu pergi. Maya hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti patung. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Ia tidak bercerita pada siapapun, bahkan pada Henny sekalipun. Ia hanya duduk sendirian di kamar, menatap resi hotel yang masih ia simpan. "Siapa wanita itu?" bisiknya lirih. "Apa benar Ferry sudah menduakan aku?" Maya merasa dunianya mulai runtuh. Namun di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu adalah amarah, luka, dan tekad untuk mencari kebenaran. Ia tahu, suatu hari nanti semua akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan tinggal diam. Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan Ferry berjalan bersama seorang wanita misterius yang ia lihat kemarin. Setiap kali teringat momen itu, dadanya terasa sesak seolah dihimpit batu besar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Ferry yang masih terlelap. Suaminya terlihat tenang, nafasnya teratur, seakan tidak menyimpan apa-apa. Maya merasakan pahit yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur begitu nyenyak, sementara hati pasangannya terbakar oleh kecurigaan? Tangannya hampir terulur, ingin membangunkan Ferry dan menanyakan segalanya. Tapi bibirnya terkunci. Ada rasa takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Pagi itu, Maya menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun, Ferry hanya menyentuh roti sepotong dan secangkir kopi sebelum buru-buru pamit. "Mas, malam ini pulang cepat, ya? Aku pengen kita makan bareng," ucap Maya dengan suara lirih. Ferry tidak menoleh. "Aku nggak janji. Ada urusan kantor lagi." Dan pintu itu tertutup, meninggalkan Maya sendirian di ruang makan. Maya memandang meja yang penuh dengan hidangan, lalu menunduk. Air matanya jatuh, membasahi meja kayu. Ia merasakan kesepian yang menyesakan, seolah rumah itu semakin hampa meski masih ada suaminya di dalamnya. Siang harinya, Maya mencoba menyibukkan diri. Ia membuka lemari dan merapikan pakaian, mencoba mengusir rasa kalut. Namun, di sela-sela kemeja Ferry, ia menemukan sesuatu lagi. Sebuah kotak kecil berisi perhiasan emas dengan ukiran nama perempuan yang bukan namanya. Kotak itu terjatuh dari saku jas Ferry saat Maya mengeluarkan cucian kemarin. Rupanya ia lupa menaruhnya kembali. Maya tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Matanya membesar menatap ukiran nama itu.
Nama yang sangat familiar. Henny. Sekujur tubuh Maya terasa kaku. Kotak itu nyaris terlepas dari tangannya. Ia menatapnya berkali-kali, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi tidak. Nama itu terukir jelas di permukaan perhiasan. Darah Maya serasa berhenti mengalir. Sejenak ia tidak bisa bernapas. Dunia seolah berhenti berputar. Henny? Sahabat yang selama ini menemaninya? Sahabat yang selalu datang dengan wajah penuh kepedulian? Maya terduduk di lantai, air matanya jatuh bercucuran. Sakitnya berlipat ganda, karena pengkhianatan suami, dan karena pengkhianatan sahabat. Dua orang yang paling dekat dengannya, dua orang yang ia percaya, ternyata menyimpan sesuatu di belakangnya. Namun sekali lagi, Maya menahan diri. Ia menutup kotak itu rapat-rapat dan menyimpannya di laci tersembunyi. Ia tahu, sekarang bukan waktunya untuk meledak. Ia harus sabar. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat. Sore menjelang, suara motor kembali terdengar di depan rumah. Maya buru-buru menghapus air matanya. Dan benar saja, Henny muncul dengan senyum cerah, seperti biasa. Maya, aku bawain kue kesukaanmu. Aku tahu kamu pasti bosan sendirian di rumah. Ujar Henny sambil masuk begitu saja. Maya memandang sahabatnya itu dengan perasaan bercampur aduk. Senyuman Henny yang dulu terasa menenangkan kini terlihat penuh kepalsuan di matanya. Kamu kelihatan pucat. Mei, ada apa? Tanya Henny sambil duduk di sofa, menatap Maya penuh perhatian. Maya menahan gejolak di dadanya. Ia tersenyum hambar. Aku cuma kurang tidur. Hen? Nggak usah khawatir. Henny mendekat, menggenggam tangan Maya erat-erat. Aku selalu ada buat kamu, jangan lupa itu. Kamu bisa cerita apa aja sama aku. Maya mengangguk pelan, meski hatinya berteriak. Ia ingin bertanya, ingin mengungkapkan bahwa ia tahu tentang kotak perhiasan itu. Tapi ia memilih diam. Ia ingin melihat sejauh mana Henny akan berpura-pura. Malam itu, Ferry pulang lebih larut dari biasanya. Maya tidak menegurnya, tidak bertanya apapun. Ia hanya memperhatikan dari jauh, matanya penuh dengan amarah yang tertahan. Saat Ferry mandi, Maya memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang ia temukan di meja. Untungnya, kali ini ponsel itu tidak terkunci. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka daftar pesan. Dan di sanalah, ia menemukannya. Percakapan penuh kata-kata mesra antara Ferry dan seseorang bernama Henny. Maya hampir menjatuhkan ponsel itu. Air matanya kembali tumpah. Tetapi kini rasa sakit itu bercampur dengan bara api yang membakar. Tangannya gemetar, matanya berkunang-kunang, tapi hatinya semakin yakin. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Semua sudah jelas. Suaminya dan sahabatnya telah menikamnya dari belakang. Maya menutup ponsel itu dengan cepat ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Ia kembali duduk di tepi ranjang, pura-pura tenang. Ferry keluar dengan wajah segar, sama sekali tidak tahu apa yang baru saja ditemukan istrinya. Ia langsung berbaring, memejamkan mata seolah dunia ini begitu ringan baginya. Maya menatap suaminya lama sekali, matanya merah penuh air mata yang ditahan. Dalam hatinya ia bersumpah, ini belum selesai. Kalian pikir aku nggak tahu? Baiklah, kalau memang begitu, aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, aku akan membuat kalian menyesal. Kalian akan merasakan sakit yang lebih dari apa yang kalian tanamkan di hatiku. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia duduk termenung, matanya menatap gelap, pikirannya berputar dengan rencana yang mulai terbentuk. Maya berdiri di depan cermin. Pagi itu wajahnya terlihat pucat, mata sembab karena terlalu sering menangis, tapi ada sesuatu yang berbeda, tatapannya. Tatapan yang dulu penuh kelembutan kini berubah menjadi dingin, penuh tekad. Di tangannya, kotak perhiasan berukir nama Henny masih ia genggam erat. Kotak itu bukan lagi sekadar bukti pengkhianatan, tapi juga pengingat bahwa ia tidak boleh tinggal diam. Ia duduk di meja rias, membuka sebuah buku catatan yang selama ini jarang ia sentuh. Buku itu akan menjadi tempat ia menuliskan segala rencana. Di halaman pertama, ia menulis dengan tangan gemetar namun mantap. Aku akan merebut kembali semua hakku. Aku akan membuat mereka membayar dengan apa yang paling mereka cintai. Hari-hari berikutnya, Maya mulai bergerak diam-diam.
Ia menghubungi seorang pengacara yang pernah ia kenal melalui salah satu acara arisan keluarga besar. Dengan alasan ingin berkonsultasi soal perjanjian warisan, Maya bertemu dengan pengacara itu di sebuah kafe yang jauh dari rumah. "Bu Maya, saya agak kaget ibu tiba-tiba menghubungi saya," ujar sang pengacara, Pak Arman, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam. Maya meneguk kopinya sebelum bicara. "Pak Arman, saya butuh bantuan. Anggap saja ini konsultasi pribadi. Bagaimana kalau seorang istri ingin mengamankan aset suaminya? Semua yang atas nama suami, apakah bisa dialihkan?" Pak Arman menatap Maya penuh selidik. Biasanya pertanyaan seperti ini muncul karena masalah rumah tangga. "Apakah ibu sedang?" "Bapak tidak perlu tahu terlalu jauh," potong Maya tegas. "Saya hanya ingin tahu caranya. Itu saja." Pak Arman mengangguk pelan. Secara hukum, istri sah berhak atas setengah dari harta bersama. Apalagi kalau harta itu diperoleh selama pernikahan. Kalau ibu punya bukti adanya perselingkuhan, posisi ibu akan lebih kuat di pengadilan. Maya terdiam, lalu membuka tasnya. Ia menunjukkan kotak perhiasan berukir nama Henny, dan kemudian ponsel dengan foto-foto percakapan mesra Ferry dan Henny yang sempat ia potret diam-diam. Pak Arman menaikkan alisnya. "Wah, bukti ini sangat kuat. Kalau benar perselingkuhan itu terbukti, ibu bukan hanya bisa menggugat cerai dengan posisi menang, tapi juga berhak menuntut kompensasi. Bahkan, kalau ada indikasi pengalihan aset untuk pihak ketiga, ibu bisa menahannya lewat jalur hukum." Maya mengangguk pelan. Hatanya berdebar, tapi ada rasa lega. Untuk pertama kalinya sejak badai ini datang, ia merasa punya pegangan. Sepulang dari kafe, Maya duduk di kamarnya sambil menatap langit senja. Matanya berbinar oleh rencana yang mulai terbentuk. Namun ia sadar, semua harus dilakukan dengan tenang, pelan, dan penuh perhitungan. Malam itu, ia memperhatikan Ferry yang sibuk dengan ponselnya. Maya berpura-pura sibuk membaca majalah, padahal matanya mencuri-curi pandang. Ia tidak lagi sekadar istri yang menunggu penjelasan, ia kini seorang pengamat. Setiap gerak-gerik suaminya, setiap kata, setiap kebiasaan baru, semua ia rekam dalam ingatannya. Di dalam hati, ia berbisik, "Mainkan peranmu, Ferry. Aku akan mainkan peranku juga. Bedanya, aku tidak akan kalah." Hari berganti. Ferry semakin sering pulang larut, kadang tanpa alasan yang jelas. Henny semakin sering berkunjung ke rumah, seolah-olah ingin memastikan posisi Maya tetap lengah. Namun Maya tidak lagi menangis setiap kali Henny datang. Ia justru tersenyum, melayani sahabat palsunya itu seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. "Maya, kamu hebat banget. Masih bisa kelihatan tegar meski sering sendirian," ujar Henny suatu sore sambil menyeruput teh. Maya tersenyum samar. "Aku memang harus tegar, Hen. Kalau aku lemah, siapa lagi yang jaga rumah ini?" Henny menatap Maya, matanya seakan mencari sesuatu. Tapi Maya menyembunyikan semua luka dan amarah di balik wajah yang tenang. Dalam hati, Maya berjanji, "Tunggu saja, Henny. Senyum yang kamu lihat hari ini akan berubah jadi badai yang menghancurkanmu esok." Langkah pertama Maya adalah mengamankan keuangan. Ia mulai mengatur ulang rekening rumah tangga, secara perlahan memindahkan sebagian dana tabungan ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan Ferry. Ia juga menyimpan semua bukti transaksi, slip gaji, dan dokumen-dokumen penting di tempat yang tidak diketahui siapapun. Suatu malam, saat Ferry sudah tertidur, Maya membuka brankas kecil di ruang kerja. Ia tahu kode sandinya, tanggal ulang tahun Ferry yang terlalu mudah ditebak. Di dalamnya, ia menemukan sertifikat tanah, surat-surat rumah, dan beberapa dokumen investasi. Tangannya gemetar saat memegang surat-surat itu, tapi hatinya berteriak, "Semua ini hakku juga. Kalian tidak bisa merebutnya dariku." Ia menyalin semua dokumen dengan rapi, lalu mengembalikan ke tempat semula. Salinan itu ia simpan di laci tersembunyi di kamar pribadinya. Maya semakin yakin. Ia bukan lagi istri yang terpuruk. Ia kini seorang istri yang bersiap menghadapi perang. Namun, di balik semua rencananya, ada luka yang masih belum sembuh. Kadang-kadang, saat sendirian di malam hari, ia menangis dalam diam, merindukan Ferry yang dulu, suami yang lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa aman.
Tapi setiap kali air matanya jatuh, ia kembali mengingat kotak perhiasan itu. Nama Henny yang terukir di sana adalah cambuk paling tajam yang menghapus semua keraguan. Di depan cermin, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku Maya. Aku bukan wanita lemah. Kalian kira aku bisa diinjak begitu saja? Tidak. Aku akan bangkit, dan saat aku menyerang, kalian tidak akan siap." Pagi itu rumah terasa sunyi. Ferry sudah berangkat sejak subuh dengan alasan ada rapat penting. Maya duduk di meja makan, menatap kursi kosong di hadapannya. Ada segumpal perasaan getir yang menekan dadanya. Namun ia menahannya. Hari-hari seperti ini sudah terlalu sering. Namun kali ini, Maya tidak lagi hanya diam dan menangis. Ia mulai mengatur langkah. Ia tahu, semakin lama ia bersikap lembut dan polos, semakin dalam suami dan sahabatnya itu akan terlena. Siang hari, Henny kembali datang. Kali ini dengan alasan ingin mengajak Maya belanja bersama. "Maya, ayo kita ke mall. Kamu pasti bosan di rumah terus," ujar Henny sambil meraih tangan Maya. Maya tersenyum, meski senyum itu penuh kepahitan. "Boleh, Hen. Lagi pula aku juga pengen cari sesuatu." Mereka berdua berjalan di pusat perbelanjaan, seperti layaknya sahabat akrab. Henny tertawa lepas, bercerita tentang hal-hal sepele. Namun, Maya memperhatikan setiap detail. Caranya menggenggam ponsel erat-erat, tatapannya yang kadang melayang jauh saat Maya tidak melihat. Bahkan ada suaranya yang berubah ketika ada pesan masuk. Saat mereka berhenti di toko perhiasan, Maya pura-pura iseng. "Hen, kamu pernah dapat hadiah perhiasan dari seseorang gak? Pasti seneng banget ya kalau dikasih yang ada ukirannya gitu." Henny sedikit terkejut, tapi cepat menutupi wajahnya dengan tawa. "Haha. Kok tiba-tiba nanya gitu, Mei? Enggak lah, siapa yang mau ngasih aku? Kamu kan tahu sendiri aku masih jomblo." Maya menatapnya lama, menahan amarah yang hampir meledak. Dalam hati ia berteriak, "Kau bisa bohong, Henny. Tapi matamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran." Namun yang keluar dari bibirnya hanyalah senyuman samar. "Aku cuma penasaran aja. Kadang hadiah kecil bisa berarti besar, kan?" Henny mengangguk, lalu cepat mengalihkan topik. Malamnya, Maya mencoba cara lain. Ia ingin menguji Ferry. Saat mereka sedang makan malam, Maya menatap suaminya lembut. "Mas, kalau suatu hari aku pergi jauh, Mas bakal nyariin aku nggak?" Ferry yang sedang menyendok nasi terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ngapain ngomong aneh-aneh? Kamu kan nggak bakal pergi jauh." Maya menunduk. "Aku cuma pengen tahu, Mas. Kadang aku ngerasa, Mas udah nggak kayak dulu. Aku takut kehilangan kamu." Ferry meletakkan sendoknya. Ia menatap Maya, lalu tersenyum lagi. Senyum yang terasa dipaksakan. "Kamu terlalu banyak mikir. Aku masih di sini, kan?" Maya tersenyum, padahal hatinya perih. Ia bisa merasakan jarak yang semakin melebar. Namun dari percakapan kecil itu, ia tahu satu hal. Ferry pandai menyembunyikan, tapi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya ketika ditanya tentang kesetiaan. Hari-hari berikutnya, Maya semakin lihai memainkan perannya. Di hadapan Ferry, ia tetap menjadi istri penyayang. Di depan Henny, ia tetap menjadi sahabat yang lembut. Namun di balik semua itu, ia mencatat setiap gerak-gerik, setiap kebohongan, setiap celah yang bisa ia gunakan nanti. Ia mulai menyimpan catatan harian berisi semua detail. Kapan Ferry pulang terlambat, kapan Henny datang, bahkan waktu-waktu saat keduanya menghilang secara bersamaan. Satu demi satu, pola itu mulai terbentuk di kepalanya. Semakin jelas, semakin nyata. Suatu sore, Maya sengaja menghubungi Ferry. "Mas, kamu pulang jam berapa? Aku masak makanan kesukaan Mas nih." Ada jeda panjang di ujung telepon. Lalu suara Ferry terdengar agak terburu-buru. "Aku lagi sibuk, gak usah ditunggu. Kamu makan duluan aja." Maya tersenyum getir setelah menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Henny mengirim pesan. "Mei, aku nggak bisa main ke rumah hari ini. Lagi ada urusan mendadak." Maya menggenggam ponselnya erat-erat. Dua jawaban itu datang di waktu yang hampir bersamaan. Hatinya sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun ia tidak langsung meledak. Ia hanya menuliskan semuanya di catatan harian,
menambahkan satu tanda lagi pada daftar pengkhianatan mereka. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, Ferry. Baiklah, Henny. Teruskan permainan kalian. Aku akan ikut bermain. Tapi ingat, permainan ini akan berakhir dengan aku sebagai pemenang." Malam itu, Maya duduk di balkon sendirian, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap tegar. Ia bukan lagi istri yang menangis tanpa arah. Ia kini seorang wanita yang sedang menunggu waktu. Dan ia tahu, waktu itu semakin dekat. Maya duduk di ruang kerja rumahnya malam itu. Lampu meja menyala redup, menerangi tumpukan dokumen yang sudah ia kumpulkan beberapa minggu terakhir. Di hadapannya ada buku catatan yang penuh coretan. Semua berisi tanggal, jam, dan catatan singkat tentang gerak-gerik Ferry dan Henny. Ia membuka halaman baru, menulis dengan huruf besar. Langkah. Tangan Maya bergetar, tapi matanya penuh api. Air mata mungkin masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad. Esok paginya, Maya kembali menemui Pak Arman, pengacara yang sebelumnya sudah ia ajak bicara. Mereka bertemu di sebuah ruang kantor kecil di pusat kota, jauh dari jangkauan mata Ferry maupun Henny. "Bu Maya, kalau saya boleh jujur, posisi ibu sebenarnya sangat kuat," ujar Pak Arman sambil menyesap kopi. "Kalau memang benar suami ibu menikah lagi secara siri, itu bisa menjadi bukti pelanggaran yang memberatkan. Ditambah dengan bukti perhiasan yang ibu tunjukkan, peluang ibu untuk menguasai aset sangat besar." Maya menatapnya dalam-dalam. "Pak Arman, saya tidak mau sekadar bercerai dan mendapatkan setengah. Saya ingin dia jatuh. Saya ingin mereka berdua menderita." Pak Arman terdiam sejenak. Lalu ia berkata hati-hati. "Kalau ibu ingin melakukan itu, kita harus hati-hati. Jangan ada langkah gegabah. Semua harus pakai data, dokumen, dan jalur hukum. Kalau asal menyerang, bisa berbalik ke ibu." Maya mengangguk. "Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya ingin semuanya rapih. Saya tidak akan terburu-buru." Beberapa hari berikutnya, Maya mulai bergerak lebih jauh. Ia membuka satu demi satu dokumen keuangan yang Ferry simpan di rumah. Rekening tabungan, deposito, investasi properti, sampai surat kendaraan. Diam-diam ia fotokopi semuanya dan menyimpannya di sebuah map tersembunyi. Maya tahu, dokumen-dokumen inilah senjata utamanya nanti. Suatu malam, ketika Ferry tertidur lelap, Maya menyelinap keluar kamar, masuk ruang kerja, lalu membuka laptop Ferry. Ia tahu passwordnya, kombinasi tanggal lahir anak mereka. Begitu masuk, ia menemukan lebih banyak bukti. Transfer-transfer mencurigakan, sejumlah dana yang mengalir ke rekening atas nama orang lain. Maya menduga, itu adalah cara Ferry menyokong Henny secara diam-diam. Tangannya gemetar ketika ia memotret layar demi layar dengan ponselnya. Setiap bukti itu bagai pisau yang ia asah semakin tajam. Dalam hati ia berbisik, "Lari kemanapun kau, Ferry, aku akan tetap punya jejakmu." Namun Maya tidak hanya mengandalkan hukum dan dokumen. Ia juga mulai menyiapkan permainan sosial. Ia sengaja mendekat lagi pada keluarga besar Ferry. Menghubungi ipar, mertua, dan kerabat lain dengan alasan sederhana, silaturahmi. Dalam pertemuan itu, ia menampilkan diri sebagai istri yang baik, setia, dan penuh pengabdian. "Mas Ferry sekarang sibuk banget ya, Mei?" tanya salah satu adik iparnya. Maya tersenyum lembut. "Iya, kerjaan di kantor makin banyak. Kadang aku juga kangen, tapi ya namanya juga suami lagi cari rezeki, harus aku dukung." Semua orang mengangguk kagum. Tidak ada yang curiga bahwa di balik senyum lembut itu, Maya sedang menanam benih simpati. Ia tahu, ketika badai besar nanti pecah, keluarga besar akan berdiri di pihaknya. Henny semakin sering datang ke rumah. Kadang hanya sebentar, kadang berlama-lama. Maya tetap menyambutnya dengan ramah. Bahkan kadang memasakkan makanan favorit Henny. "Mei, kamu ini ya, masih sempat aja masakin aku. Aku jadi nggak enak," ujar Henny sambil tersenyum manis. Maya ikut tersenyum. "Kamu udah kayak saudara sendiri, Hen? Masa aku biarin kamu kelaparan?" Padahal dalam hati, Maya menahan amarah yang membara. "Nikmatilah makanan yang kubuat, Henny. Karena suatu hari nanti,
kau akan mencicipi pahitnya balasan yang sesungguhnya. Malam itu, Maya berdiri di balkon, memandangi kota yang berkelip. Angin malam menyapu rambutnya, membawa aroma dingin yang menusuk. Ia memejamkan mata, merasakan dentuman jantungnya sendiri. Perlahan, Maya merasakan dirinya berubah. Ia tidak lagi sekadar korban. Ia kini sudah masuk ke arena pertempuran. Dan ia tahu, langkah berikutnya harus lebih besar, lebih tajam. Ia menulis lagi di catatannya sebelum tidur. Langkah selanjutnya, jebakan. Mereka harus terperangkap dengan kaki mereka sendiri. Hari itu, Maya sengaja bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Nasi goreng kesukaan Ferry, telur mata sapi yang digoreng setengah matang, dan segelas jus jeruk segar. Saat Ferry turun ke ruang makan, Maya tersenyum hangat. Mas, aku sengaja masak yang Mas suka. Aku kangen lihat Mas makan lahap kayak dulu. Ferry menatapnya sekilas, lalu duduk. Tumben masak segini banyak? Tanyanya singkat. Maya tersenyum lembut, seakan tidak menyimpan apapun di hatinya. Aku cuma pengen bikin Mas bahagia. Aku takut Mas capek banget akhir-akhir ini. Ferry mengangguk pelan, lalu mulai makan. Di balik ketenangannya, Maya sedang menyiapkan rencana. Ia ingin Ferry semakin terlena. Semakin Ferry merasa Maya tidak tahu apa-apa, semakin besar kemungkinan dia dan Henny berbuat ceroboh. Siang harinya, Maya menghubungi Henny dengan suara ceria. Hen, nanti sore aku ada janji sama teman lama. Jadi aku nggak bisa nemenin kamu kalau mau main. Oh gitu? Ya udah, nggak apa-apa, Mei, jawab Henny terdengar tenang. Tapi Maya bisa menangkap nada aneh di ujung kalimatnya. Seakan ada kegugupan yang ditutupi. Maya tersenyum kecil setelah menutup telepon. Ia sengaja berkata begitu, padahal sore itu ia tidak punya janji apapun. Ia hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Henny saat ia tahu Maya tidak ada di rumah. Sore menjelang, Maya diam-diam keluar rumah, tetapi tidak pergi jauh. Ia hanya memarkir mobilnya beberapa ratus meter dari rumah, lalu menunggu dengan sabar. Dan benar saja, tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Maya mengenali mobil itu dengan sangat baik. Mobil Ferry. Darah Maya berdesir deras. Dari kejauhan, ia melihat Henny keluar dari rumah, tersenyum lebar saat Ferry turun dari mobil. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk bersama ke dalam rumah. Maya menggenggam setir mobilnya erat-erat, menahan amarah yang hampir meledak. Namun ia tidak bergerak. Ia tahu, inilah bukti yang ia tunggu. Ia ingin mereka masuk ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Beberapa jam kemudian, Maya kembali pulang dengan wajah tenang, seakan baru saja selesai bertemu teman. Ia membuka pintu rumah pelan-pelan, dan mendapati suasana sepi. Ferry dan Henny sudah pergi. Namun yang mereka tidak tahu, Maya sudah menaruh kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut rumah beberapa hari sebelumnya. Semua gerak-gerik mereka, semua percakapan singkat, terekam dengan jelas. Maya duduk di sofa, memutar rekaman itu di ponselnya. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada rasa puas yang pelan-pelan muncul. Terima kasih sudah masuk ke dalam perangkapku. Ferry, Henny, bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, Maya sengaja memainkan peran lebih jauh. Ia pura-pura sering keluar rumah dengan alasan sibuk, entah menemui teman lama, ikut kegiatan sosial, atau belanja kebutuhan rumah tangga. Setiap kali ia pergi, Ferry dan Henny merasa lebih leluasa. Dan setiap kali itu pula, Maya semakin banyak mengumpulkan rekaman, video, suara, bahkan foto. Suatu malam, Maya sengaja bertanya pada Ferry saat mereka sedang di kamar. Mas, kalau aku sibuk terus dan jarang di rumah, Mas nggak kesepian kan? Ferry terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu kok aneh banget nanyanya? Enggak lah, aku kan sibuk juga. Maya menunduk, pura-pura tersenyum lega. Padahal dalam hati, ia mencatat lagi satu hal. Ferry mulai merasa aman. Dan ketika seseorang merasa terlalu aman, ia akan berbuat kesalahan lebih besar. Pada saat yang sama, Maya juga mendekati tetangga-tetangga sekitar. Ia sering mengobrol ringan, membicarakan hal-hal sepele. Namun secara halus, ia membangun citra dirinya sebagai istri yang setia, sementara Ferry digambarkan sebagai suami sibuk yang jarang pulang.
Beberapa tetangga bahkan mulai berbisik-bisik sendiri, tanpa Maya perlu berkata banyak. Itu membuatnya semakin yakin. Ketika saatnya tiba, ia tidak akan sendirian. Suatu hari, Maya mendapat momen yang lebih dari cukup. Ia sengaja pulang lebih cepat dari biasanya, tanpa memberi kabar. Ketika ia membuka pintu rumah, suara tawa terdengar samar dari ruang tengah. Maya berjalan pelan, lalu melihat Ferry dan Henny duduk berdekatan di sofa. Ferry terlihat nyaman, sementara Henny tersenyum manja. Maya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah datar. Jantungnya berdentum keras, tapi ia menahan diri untuk tidak langsung meledak. Maya, kamu udah pulang? Henny terperanjat, wajahnya pucat seketika. Ferry cepat berdiri, mencoba menutupi kegugupannya. Kamu, kok nggak bilang kalau pulang sekarang? Maya hanya tersenyum lembut. Oh, maaf. Aku kira kalian senang kalau aku kasih kejutan. Ia berjalan ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal diam-diam menekan tombol di ponselnya untuk memastikan kamera menangkap semuanya. Malam itu, saat Ferry sudah tertidur, Maya kembali menonton rekaman yang ia dapat. Tangannya bergetar, air matanya menetes, tapi bibirnya tersenyum dingin. Kini ia punya bukti yang tidak terbantahkan. Dan dalam hati, ia berbisik. Kalian pikir aku lemah. Tapi sebentar lagi, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan ini. Maya menatap map tebal berisi fotokopi dokumen, rekaman, dan catatan-catatan yang ia buat selama berbulan-bulan. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu redup menemani wajahnya yang tenang tapi penuh tekad. Semua persiapan sudah matang. Yang tersisa hanyalah waktu. Pagi harinya, Maya mendatangi rumah orang tua Ferry. Ia membawa kue dan senyum hangat, seakan hanya ingin bersilaturahmi. Maya, tumben datang pagi-pagi. Sapa ibu mertua dengan wajah ramah. Maya tersenyum, meletakkan kue di meja. Saya cuma kangen. Rasanya sudah lama nggak ngobrol lama sama ibu dan bapak. Mereka lalu duduk, berbincang santai. Maya sengaja memulai percakapan ringan, lalu perlahan mengarahkan obrolan ke arah Ferry. Mas akhir-akhir ini sibuk sekali ya, Bu? Kadang saya khawatir dia terlalu lelah. Bahkan sering pulang larut. Ibu mertuanya mengangguk prihatin. Iya, Bapak juga bilang gitu. Ferry harus jaga kesehatan. Kamu juga sabar ya, Mei. Namanya juga kepala rumah tangga, banyak pikiran. Maya menunduk. Wajahnya seakan sedih tapi penuh kesabaran. Iya, Bu. Saya berusaha selalu mengerti. Walaupun kadang, ya, ada hal-hal yang berat buat saya simpan sendiri. Kalimat itu sengaja ia ucapkan samar, cukup untuk membuat orang tua Ferry penasaran, tapi tidak terang-terangan. Maya tahu, benih keraguan sudah mulai tumbuh di hati mereka. Langkah berikutnya, Maya menemui Pak Arman kembali. Kali ini, ia membawa seluruh bukti rekaman. Pak Arman, ini semuanya. Video, rekaman, catatan, bahkan dokumen transfer uang. Semuanya ada di sini, kata Maya sambil menyerahkan map tebal. Pak Arman membuka satu demi satu, wajahnya semakin serius. Ibu Maya, dengan bukti sebanyak ini, posisi kita sangat kuat. Tidak hanya soal perceraian, tapi juga soal penguasaan aset. Suami ibu jelas-jelas menyalurkan uang rumah tangga ke pihak lain. Itu bisa dianggap sebagai kerugian material untuk ibu. Maya menatapnya lurus. Saya tidak mau hanya menang. Saya ingin dia jatuh. Saya ingin mereka berdua merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pak Arman menghela napas panjang. Kalau itu tujuan ibu, kita harus main di dua jalur, hukum dan sosial. Jalur hukum akan mengikat secara resmi, sementara jalur sosial akan menghancurkan reputasi mereka. Tapi ingat, langkah ini tidak bisa ditarik kembali. Maya mengangguk mantap. Saya sudah siap. Beberapa hari kemudian, Maya mengatur makan malam kecil di rumah. Ia mengundang beberapa anggota keluarga besar Ferry. Ferry sendiri tidak tahu apa-apa. Ia hanya berpikir istrinya sedang ingin mengadakan acara sederhana. Saat semua sudah duduk, suasana awalnya hangat. Maya menyiapkan makanan lezat, bercanda dengan para ipar, dan melayani semua tamu dengan ramah. Namun ketika suasana mulai tenang, Maya berdiri dan berkata dengan suara lembut tapi tegas.
Ada hal penting yang ingin saya sampaikan malam ini. Semua mata tertuju padanya. Ferry menoleh dengan wajah bingung. Maya berjalan pelan ke arah meja, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di tengah. Saya minta maaf kalau ini mengejutkan. Tapi saya rasa keluarga berhak tahu. Ferry langsung menegang. Maya, kamu, apa ini? Maya menatapnya sekilas, lalu menoleh pada mertua dan ipar-ipar. Dengan tangan tenang, ia mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di meja. Foto itu jelas memperlihatkan Ferry dan Henny di rumah mereka, tertawa berdua, bahkan dalam posisi yang terlalu dekat untuk sekadar teman. Ruangan langsung hening. Ini, apa maksudnya, Ferry? Suara ibu mertua bergetar, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ferry pucat, kehilangan kata. Bu, ini nggak seperti yang terlihat. Maya memotong dengan suara datar. Tidak seperti yang terlihat? Saya punya rekaman. Kalau perlu, saya putar sekarang juga. Ia mengangkat ponselnya, menekan tombol, dan suara rekaman terdengar jelas. Suara Ferry dan Henny bercakap-cakap mesra di ruang tamu. Beberapa orang menutup mulut, terkejut. Ibu mertua jatuh terisak. Astagfirullah, Ferry, bagaimana bisa kau lakukan ini pada istrimu sendiri? Ferry mencoba mendekati ibunya, tapi sang ayah menahan dengan tatapan tajam. Cukup, Ferry. Kau memalukan keluarga ini. Maya berdiri tegak, menahan air matanya. Saya diam selama ini, bukan karena tidak tahu. Tapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana kalian berani melangkah. Dan sekarang, semua sudah jelas. Malam itu, reputasi Ferry runtuh di hadapan keluarganya sendiri. Maya tidak perlu banyak berkata-kata lagi. Semua bukti sudah berbicara. Setelah semua tamu pulang, Ferry mencoba bicara dengan Maya. Maya, kamu keterlaluan. Kenapa kamu buka aib keluarga di depan semua orang? Maya menoleh dengan tatapan dingin. Aib keluarga? Aib itu kamu yang buat, Ferry. Aku hanya membuka apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu malu, seharusnya kamu pikirkan sebelum tidur dengan sahabatku sendiri. Ferry terdiam, wajahnya merah padam. Maya mendekat, berbisik dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Ini baru permulaan, Ferry. Besok, aku akan pastikan semua asetmu pindah ke tanganku. Dan kau akan tahu rasanya jadi orang yang kehilangan segalanya. Malam itu, Maya kembali ke ruang kerjanya. Ia menulis di buku catatannya. Hari ini, reputasi mereka hancur di mata keluarga. Besok, giliran aku merampas segalanya. Ia menutup buku dengan senyum tipis. Mata berkilat tajam. Permainan baru saja dimulai. Matahari sore menyorot lembut melalui jendela rumah besar itu. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini hanya menyisakan keheningan. Maya berdiri di balkon lantai 2, menatap halaman yang luas. Angin sepa-sepa meniup rambutnya, membawa aroma bunga Kamboja yang baru ia tanam beberapa bulan terakhir. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah dokumen, akta kepemilikan rumah, mobil, dan beberapa aset bisnis. Semuanya kini resmi atas namanya. Semua perjuangan, pengkhianatan, air mata, dan strategi liciknya berbuah hasil. Ferry kini bukan lagi lelaki yang gagah seperti dulu. Setelah aset berpindah, bisnisnya runtuh, ia harus hidup sederhana. Maya tahu, setiap kali Ferry melewati rumah besar ini dari kejauhan, hatinya akan perih. Dan itu sudah cukup baginya. Henny? Wanita itu kini hidup penuh tekanan. Namanya rusak di lingkungan sosial, pekerjaannya hilang, dan ia harus menanggung cibiran orang-orang. Maya tak perlu menyentuhnya lagi. Dunia sudah cukup kejam pada pengkhianat sepertinya. Namun, di balik kemenangan itu, Maya tak pernah lupa luka yang ia rasakan. Kadang, di tengah malam, ia masih menangis pelan. Bukan karena menyesal, melainkan karena hatinya pernah dicabik oleh orang-orang yang paling ia percaya. Tetapi setiap kali rasa itu datang, Maya menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan korban. Aku pemenang. Aku bertahan, aku melawan, dan aku menang." Suatu sore, Maya duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Seorang tetangga lewat, tersenyum padanya.
Bak Maya makin anggun saja sekarang. Saya salut, setelah semua yang terjadi, Bak bisa tetap tegar. Ucapnya tulus. Maya membalas senyuman itu. Terima kasih. Hidup memang kadang memaksa kita jatuh. Tapi kalau kita berani bangkit, jatuh itu justru jadi kekuatan. Tetangga itu mengangguk, lalu berlalu. Maya menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Dalam hatinya, ia tahu perjalanannya belum selesai. Hidup akan selalu membawa ujian baru. Tapi kini ia sudah berbeda. Bukan lagi Maya yang dulu. Ia telah menjadi perempuan yang tahu caranya berdiri di atas luka. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, Maya tersenyum tipis. Senyum seorang wanita yang berhasil merebut kembali harga dirinya, sekaligus menjadikan luka sebagai senjata pamungkas. Maya bukan lagi istri yang ditinggalkan. Ia kini adalah ratu di atas puing-puing pengkhianatan.